Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB, tengah merancang aturan mengenai kesejahteraan aparatur sipil negara, ASN, atau PNS beserta para pensiunannya. Nantinya, bakal ada penambahan uang yang diterima para pensiunan PNS. Jumlahnya akan lebih besar dari sebelumnya lantaran yang diterima bukan sekadar gaji pokok saja, bahkan isunya bisa mencapai Rp20 juta satu. Uang pensiunan PNS bakal naik hingga Rp20 juta, benarkah? Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB, tengah merancang aturan mengenai kesejahteraan aparatur sipil negara, ASN, atau PNS beserta para pensiunannya. Nantinya, bakal ada penambahan uang yang diterima para pensiunan PNS. Jumlahnya akan lebih besar dari sebelumnya lantaran yang diterima bukan sekadar gaji pokok saja, bahkan isunya bisa mencapai Rp20 juta. Pembayaran uang pensiunan PNS nantinya akan memakai skema fully funded, di mana sumber pembiayaannya berasal dari iuran antara pemerintah dan PNS bersangkutan. Namun begitu, staf ahli Menteri Keuangan bidang pengeluaran negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa mengatakan, proses pembayaran uang pensiunan PNS masih menggunakan skema Pay As You Go, atau pembayaran yang hanya berasal dari APBN. Sekarang kan masih Pay As You Go. Belum ke situ, fully funded. Sekarang masih defined benefit, belum defined contribution. Jelas Kunta pun mengaku belum mengetahui rincian penerimaan yang kelak diterima pensiunan PNS dalam skema fully funded, yang kabarnya bisa melonjak hingga mencapai Rp20 juta. Sebagai informasi, pemerintah memang sudah lama berniat mengubah skema dana pensiun bagi PNS dari Pay As You Go ke fully funded. Namun hingga kini masih belum diketahui sudah seberapa jauh status pembahasannya. Rencananya, perubahan skema dana pensiun tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah, PP. Namun kajian masih dilakukan dengan melibatkan sejumlah kementerian terkait. Menurut perhitungan Kementerian PANRB, dalam skema fully funded, uang pensiun yang diterima PNS eselon I bisa mencapai Rp20 juta per bulan. Jumlah tersebut melonjak drastis dari realisasi DANUS saat ini, yang berkisar antara Rp4, 5–5 juta. Pemerintah tengah merumuskan kebijakan perhitungan gaji PNS yang baru, yang disinyalir akan naik. Perubahan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang, UU, Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN. Namun demikian, PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, BKN, Pariono menyebutkan, sejauh ini besaran gaji PNS yang baru nantinya belum bisa diukur secara lebih pasti. Itu baru dibahas formula penggajian ke depan, belum dibahas mengenai besarannya. Masih jauh untuk sampai ke sana, kata Pariono. Adapun perubahan skema pangkat dan gaji PNS ini telah dipikirkan sejak 2020. Lalu, reformasi sistem pangkat PNS pada prinsipnya selaras dengan mandat UASN dan peraturan pemerintah, PP, Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagaimana telah dibuat dengan PP Nomor 17 Tahun 2020. Pariono menjelaskan, proses perumusan kebijakan tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS merujuk pada amanat pasal 79 dan 80 UASN. Melalui aturan itu, gaji PNS dari sebelumnya terdiri dari banyak komponen akan disimplifikasi menjadi hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan, terang Pariono. Menurut dia, implementasi formula gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap. Diawali dengan proses perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada harga jabatan. Sementara untuk formula,
tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS, sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing, paparnya. Dengan demikian, faktor jabatan nantinya akan membuat seorang PNS memiliki gaji lebih tinggi. Ini terlihat dari perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju sistem berbasis pada harga jabatan didasarkan pada nilai jabatan. Nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan, yang selanjutnya disebut dengan pangkat,